Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini saya mau berbagi resep lontong daun pisang. Jadi ini lontongnya padat, kemudian lembut, dan ini tahan lama ya, enggak gampang basi. Nah, untuk kalian yang pengen tahu gimana cara buatnya, simak terus video ini sampai selesai. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan aron dulu berasnya. Siapkan panci, kemudian masukkan beras. Di sini saya pakai enggak terlalu banyak ya, cuman sekitar 400 gram. Karena ini cuma untuk buka puasa saja. Jadi saya masaknya enggak terlalu banyak. Ini berasnya sudah saya cuci ya. Kemudian masukkan air 600 ml. Nah, kemudian saya tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian ini diaduk-aduk, dimasak sampai airnya menyusut dan menjadi nasi aron ya. Nah, ini airnya sudah mendidih. Ini sambil diaduk-aduk ya, agar enggak ada yang menempel di panci berasnya dan enggak ada bagian yang gosong. Nah, ini kelihatan ya, airnya sudah menyusut. Ini terus dimasak sampai airnya benar-benar habis dan menjadi nasi aron. Ini airnya sudah habis, sudah menyusut ya. Ini sudah jadi nasi aron, ini cukup. Sekarang kita matikan kompornya. Lalu ini kita tutup dan kita diamkan kurang lebih selama 15 menit. Nah, ini setelah 15 menit, sekarang kita buka tutup pancinya. Kemudian ini diaduk-aduk, lalu sambil ditekan-tekan seperti ini. Ini boleh menggunakan centong yang agak tebal seperti ini, atau bisa juga dengan centong kayu, atau menggunakan ulekan juga bisa ya, yang dilapisi dengan plastik. Ini ditekan-tekan sampai buliran berasnya ini menjadi lebih lembut atau ukurannya lebih kecil ya, tapi jangan terlalu halus juga. Nah, kurang lebih teksturnya seperti ini, nggak usah sampai lembut banget ya, seperti ini aja. Ini siap kita cetak jadi lontong. Nah, siapkan daun pisang. Di sini saya sudah jemur ya daun pisangnya, jadi ini udah nggak kaku. Kemudian siapkan juga tusuk gigi untuk menjepit daunnya. Oh ya, untuk daunnya kalau kalian nggak mau jemur, bisa kalian layukan menggunakan api kompor ya. Oke, ini saya ambil beras aronnya pakai mangkok seperti ini, tujuannya agar nanti lontongnya sama besar. Kemudian letakkan di atas talenan seperti ini, kita gulung. Nah, digulung-gulung seperti ini tujuannya agar bentuknya memanjang serta padat ya, nanti lontongnya agak ditekan-tekan sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian ambil daun pisangnya. Jadi di sini saya pakai 2 lapis. Ini yang ukuran besar, kemudian satu lagi yang ukuran kecil. Kita ambil nasi aronnya, lalu kita bungkus menggunakan daun pisangnya. Caranya seperti ini.
ini saya gulung-gulungkan dulu ya di daun pisangnya agar bentuknya bulat sempurna. Kemudian ini ditekan bagian ujung daunnya, sisi daun yang satu, kemudian ini digulung. Nah, seperti ini. Lalu bagian atasnya ini dijepit dan dilipat seperti ini. Lalu tusuk menggunakan tusukan gigi. Lalu bagian bawahnya juga kita jepit menggunakan tusuk gigi, sama ya caranya seperti ini. Dilipat lalu ditusuk menggunakan tusuk gigi. Nah, ini sudah jadi, bentuknya bagus ya teman-teman. Nah, untuk sisa kelebihan daunnya ini bisa dipotong ya agar lebih rapi. Oke, jadinya seperti ini. Oke, bentuk lontongnya sampai semuanya selesai. Nah, ini lontong yang sudah saya buat, saya bentuk. Jadinya 4 buah ya, karena saya emang bikinnya cuman sedikit saja. Sekarang kita rebus lontongnya menggunakan air yang cukup banyak. Pastikan lontongnya itu benar-benar terendam ya. Oke, masukkan lontongnya. Nah, ini kelihatan ya, airnya itu benar-benar ngerendam lontongnya. Lalu ini ditutup dan masak kurang lebih selama 2 jam. Jadi untuk proses pemasakan lontong ini saya pakai durasi waktu yang lama. Saya nggak pakai teknik yang 12 menit. Karena menurut saya kalau direbus lama dengan perebusan seperti ini jauh lebih awet lontongnya, bisa tahan berhari-hari dan nggak basah ya, maksudnya bagian luarnya itu nggak berair gitu ya. Karena saya pernah nyoba juga yang pakai teknik 12 menit itu, tapi lontongnya kurang tahan lama. Untuk hasilnya memang sama-sama bagus, cuman ketahanannya kurang. Itu menurut pengalaman saya ya teman-teman. Nah, sesekali kalian boleh cek seperti ini, airnya masih ada atau enggak. Ini kurang lebih sudah saya masak selama 1,5 jam dan ini airnya masih banyak, jadi saya nggak tambahin lagi. Kalau kalian pas masak lontongnya banyak, kemudian airnya sudah tinggal sedikit, lontongnya nggak kerendam, kalian bisa tambahkan air lagi ya. Oke, lanjut masak sampai kurang lebih 2 jam. Nah, ini setelah 2 jam lontongnya sudah matang ya, sudah bisa kita angkat. Insya Allah ini lontongnya bisa bertahan sampai beberapa hari dan nggak basi ya. Oke, angkat lontongnya, tiriskan dengan posisi berdiri ya, seperti ini agar airnya turun. Jadi ini ketika diangkat lontongnya itu masih lembek ya teksturnya. Nah, agar teksturnya itu menjadi padat, kalian harus tunggu dulu sampai lontongnya ini benar-benar dingin, baru kalian potong ya. Ini lontong yang baru saja saya angkat, kelihatan ya ini masih berasap. Kita tunggu dulu sampai dingin.
Nah, ini lontongnya yang sudah dingin, kelihatan ya. Dari bentuk lontongnya itu kelihatan padat dan penuh gitu ya. Nah, ketika dipegang ini benar-benar padat dan kenyal ya. Ini sudah bisa kita potong. Sekarang kita buka lontongnya, kelihatan ya. Ini tuh bentuknya benar-benar bagus. Mulus ya, ini kita buka. Nah, ini mulus dan padat, nggak lembek ya. Kelihatan ya, ini bagus banget dari luar juga. Oke, sekarang kita coba potong-potong. Sebenarnya ini belum dingin banget ya teman-teman, masih agak anget-anget kuku gitu. Tapi karena ini waktunya berbuka, jadi saya potong saja. Kalau kalian mau tunggu sampai keesokan harinya juga boleh ya, itu lebih bagus. Hasilnya akan lebih padat dan kenyal ya. Nah, ini setelah saya potong kelihatan ya, ini padat dan kenyal. Tekstur lontongnya juga pas, dia nggak berbentuk nasi. Ini berhasil ya teman-teman lontongnya. Jadi kalian nanti kalau lebaran nggak bikin ketupat, kalian bisa bikin lontong seperti ini. Ini sama ya kayak ketupat, cuman bentuknya aja yang beda. Nah, ini lontong yang kedua. Saya buka. Kalau dari bentuknya ini tuh bagus banget. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Jadi pas ya. Dan ini lontongnya benar-benar mulus, padat. Sekarang saya mau potong-potong lagi. Nah, ini dia lontong daun pisang yang sudah saya potong-potong. Jadinya teksturnya itu lembut, padat, tapi nggak keras ya. Dan ini tuh nggak berbentuk nasi juga. Pokoknya ini pas banget. Kalau kalian mau bikin agak banyakan, silahkan dikalikan untuk resepnya. Saya tulis di description box ya. Ini cocok banget dimakan menggunakan opor atau gulai atau sayur godok pepaya. Ini mantul ya teman-teman. Oke, sekian video dari saya hari ini. Semoga resep lontong daun pisangnya bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya juga ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum.